Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, halo teman-teman, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini ada request bahas RALS ya, Ramayana Lestari Sentosa gitu. Oke, ya sudah kita bahas saja. Menarik atau enggak, kita lihat bersama-sama. Jadi kita ya seperti biasa disclaimer dulu ya. Jadi video ini disusun oleh saya sendiri Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya. Jadi bukan merupakan rekomendasi investasi dan nggak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hal saham yang dibahas gitu ya, RALS. Jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing individu ya. Jadi do your own research, silahkan analisis sendiri dan jangan percaya sama saya gitu. Oke, jadi untuk menilai gitu ya perusahaan-perusahaan yang listing di bursa efek gitu. Pengalaman saya sebelum saya beli sahamnya gitu ya, saya punya 3 kriteria utama. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen. Kenapa perusahaan itu harus membagikan dividen gitu ya? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya, gitu ya, sudah terbukti untung. Jadi keuntungan itu bukan keuntungan di atas kertas. Keuntungannya itu dia nyata gitu ya, disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Kan ditransfer ya ke rekening kita gitu. Dan uangnya bisa kita belanjain. Dan pastinya kita perusahaan membagikan dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya. Jadi kalau misalnya perusahaan yang nggak pro kepada kita gitu, bisa jadi perusahaan itu hanya pro kepada segelintir pihak gitu ya. Ya mungkin hanya pemegang sahamnya, owner perusahaan yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu. Ingat, karena tier top manajemen seperti komisaris dan direksi ini sebenarnya udah dapat gaji besar ya, ratusan juta pasti gitu. Dan ketika mereka mengelolanya tidak dengan baik gitu ya, tidak profesional gitu, harga sahamnya mungkin anjlok turun terus gitu, nggak akan peduli kok gitu ya, karena sekali lagi saya sampaikan sudah dapat gaji gitu, enak gitu ya. Sedangkan kita bagaimana? Sedangkan kita gitu ya, kita cuma dapat dari dividen dan juga dari capital gain gitu ya. Jadi makanya penting sekali kita memilih perusahaan yang memang dia baik gitu. Dan pastinya perusahaan yang bagikan dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi ketika kondisi bisnis yang nggak sehat gitu ya, misal lagi sakit-sakitan gitu ya, dalam artian misal lagi rugi melulu, arus kasnya lagi susah, atau misal punya beban hutang yang terlalu besar gitu, biasanya perusahaan tersebut nggak akan bagi dividen gitu ya, karena lebih mengutamakan survivalnya dulu gitu, harus bertahan hidup bisnisnya gitu ya, karena masih ada harus bayar operasional bla bla bla, boro-boro mikirin pemegang sahamnya. Kurang lebih seperti itu. Dan pastinya kalau memang teman-teman sudah menemukan perusahaan yang sudah rajin bagikan dividen dan juga memiliki kondisi bisnis yang sehat, hati-hati juga gitu ya, jangan sampai kita membelinya itu di harga yang terlalu premium ya, harganya terlalu tinggi, di harga pucuk gitu. Karena jangan gitu. Kenapa? Karena nanti rawan koreksi gitu ya. Nanti kita semua akan mengalami capital loss gitu ya. Nanti ketika kita udah capital loss baru nanti sadar gitu, terus nanti mungkin curhat gitu di media sosial, marah-marah gitu ya. Jadi hati-hati gitu. Jadi pastikan membeli itu di bawah nilai wajar kalau bisa gitu ya. Dan nilai wajarnya ya tergantung dari teman-teman bagaimana cara menghitungnya. Dan jadi sebelum berinvestasi gitu ya teman-teman, please gitu ya, gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan FOMO, jangan ikut-ikutan gitu ya. Kalau too good to be true juga ya hati-hati gitu. Jangan mudah percaya rekomendasi, jangan mudah percaya analis, jangan mudah percaya berita, jangan mudah percaya rumor, dan juga jangan percaya sama saya gitu ya. Karena di sini saya sampaikan sekali lagi, saya di sini hanya sharing aja gitu ya pendapat saya gitu. Jadi silakan teman-teman harus analisis sendiri gitu. Dan tadi karena disebutkan dengan nilai wajar gitu ya, jadi saya mengikuti konsep value investing gitu. Jadi saya melakukan ini sudah ya, kalau nggak lama ya mungkin masih baru gitu ya, dari sejak 2016 sampai sekarang gitu ya, saya lakukan seperti ini gitu ya, nggak ada yang berubah gitu, sama-sama aja gitu. Jadi saya akan membeli ketika harga sahamnya itu di bawah nilai intrinsiknya ya. Saya pakai PBV kurang dari 1 ya, intrinsic value, maksud saya gini, intrinsic value-nya PBV sama dengan 1. Jadi saya belinya kurang dari 1. Saya akan cicil beli gitu ya, misal belinya di 0,9, di 0,8 dan seterusnya gitu ya. Lalu seiring berjalannya waktu, ketika PBV-nya kembali lagi ke 1 atau menyentuh 1, saya take profit di situ, selesai
gitu ya, sudah beres. Atau bisa hold lebih lama kalau memang perusahaan tersebut memang baik gitu ya kinerjanya. Jadi kalau dilihat dari tabel gitu, ini misalnya belinya di 0,9 ya profit cuma 11%, beli di 0,75 ya profit cuma 33% dan seterusnya. Jadi banyak viewer yang bilang metode saya ini aneh gitu ya, karena saya nggak cari yang multi bagger, nggak cari yang untungnya ratusan persen gitu ya. Jadi ada yang bilang sesat juga gitu ya, nggak masalah gitu ya, no problem kalau saya gitu ya. Kalau saya menghargai semua metode masing-masing gitu ya, semua strategi ya pasti apa ya ada preferensinya lah gitu, dan saya menggunakan cara saya seperti ini. Nah, jadi prinsipnya bagaimana gitu ya? Ya prinsipnya ya kita harus sabar gitu ya. Susah memang sabar itu ya. Dan juga berorientasinya jangka panjang. Jadi kita nggak bisa mengharapkan keuntungan itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu nggak bisa gitu ya. Minimal sepengalaman saya itu setahun sampai 3 tahun minimal gitu. Jadi dan juga apa namanya kita juga harus fokusnya pada value atau nilai intrinsik perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya saya gitu ya pakai PBV, ya saya akan fokusnya di book value-nya gitu ya, dia berubah setiap 3 bulan sekali, saya update gitu ya, baru setelah itu saya menentukan entry price-nya gitu ya, mau di rentang PBV berapa gitu ya. Kenapa saya sampaikan seperti ini gitu ya, karena pada akhirnya gitu harga saham itu pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang gitu, nggak dalam jangka pendek. Jadi makanya harus ini semua sabar, berorientasi jangka panjang gitu, fokusnya pada value gitu. Jadi jangan kaget ketika banyak perusahaan-perusahaan yang harganya 50 atau kurang dari 50 gitu ya, ya karena memang perusahaannya bermasalah gitu ya, ditinggal udah nggak pantas lah gitu dihargai tinggi gitu ya. Banyak sekali kok, dan banyak juga yang terjebak gitu ya di forum gitu ya. Ada waktu itu salah satu sampai curhat gitu ya, aduh kasihan gitu ya. Cuman ya gitu, kita harus hati-hati gitu ya membelinya gitu ya. Makanya tadi fokusnya ke value gitu, hitung value-nya gimana terserah teman-teman, jangan ikutin saya gitu. Kalau teman-teman lebih nyaman pakai enterprise value, pakai EV/EBITDA, pakai price to sales, pakai DCF gitu, pakai DDM gitu, terserah gitu. Yang penting fokusnya ke value gitu. Jadi prinsip dasar investasi ini sifatnya umum gitu. Nah, lalu saya pakai analisis apa? Saya pakai sedikit dari fundamental gitu ya. Saya fokusnya ke laporan keuangannya, sedikit rasio dan valuasi saham gitu ya. Jadi yang request waktu itu sempat kalau nggak salah bilang apa namanya, minta ditambahkan gitu ya prospek emiten ke depannya gitu ya. Untuk masalah prospek sejujurnya saya nggak tahu gitu ya ke depannya gimana gitu. Jadi silahkan boleh cari data sendiri gitu ya, cari interpretasi sendiri ke depan kira-kira bagaimana gitu. Karena saya memang fokusnya hanya tadi gitu di laporan keuangannya aja gitu ya. Sama kalau nggak salah minta apa ya, yang nggak salah dari Danantara gitu ya, sama kalau nggak salah corporate action gitu ya. Nah, itu kembali lagi ke interpretasi masing-masing gitu ya, apakah tindakan corporate action ya atau memang karena keterlibatannya dengan proyek dengan Danantara baik atau buruk, ya itu kembali gitu. Makanya silahkan boleh cari datanya gitu ya, cari interpretasinya gitu. Tapi kalau misalnya memang ada bahas emiten gitu ya, laporan keuangan misalnya mau bahas emiten A, silahkan gitu ya, sampaikan, nanti akan saya bahas dari sisi laporan keuangannya gitu. Nah, jadi kenapa laporan keuangan ini penting gitu ya? Karena karena dari neracanya, dari laba ruginya, dari arus kasnya gitu, nanti ketiganya ini nanti akan bercerita gitu tentang kondisi perusahaannya gitu, lagi sehat nggak, lagi sakit nggak, utangnya terlalu besar nggak gitu ya, kasnya seret nggak, nanti bisa kelihatan dari sini. Makanya kita di sini gitu ya, yang saya selalu sampaikan gitu, yang apa ya, edukasi gitu ya, supaya kita tuh paham gitu, nggak perlu jago-jago amat lah, setidaknya bisa ngerti aja lah flow ceritanya seperti apa gitu. Toh saya juga kalau mau benar-benar menganalisis juga mendalam sekali gitu ya, nggak bisa seperti ini. Cuman kalau ini yang biasa saya lakukan gitu ya, sudah saya rasa sih cukup buat saya gitu. Dan nanti dari laporan keuangannya itu kalau dia sehat, nanti juga akan muncul 7 ciri perusahaan sehat gitu. Ini berdasarkan yang dalam kurung ini adalah pos-pos keuangan yang biasa saya gunakan gitu. Apa aja gitu ya, bisnisnya sehat ya, uang kasnya nyata, likuiditasnya cukup ya, keberlangsungan operasinya baik gitu, bisa bayar dividen ya, nggak bergantung utang terlalu besar, setidaknya terkontrol, bertumbuh, berekspansi jangka panjangnya, menjaga kepercayaan kita investornya gitu, dan juga kreditor ya, pemberi pinjaman gitu. Dan pastinya kita itu nanti akan diuntungkan lewat apa? Lewat valuasi harga sahamnya yang akan naik kalau memang perusahaannya dia bagus dalam jangka panjang, dan juga harga sahamnya itu nanti akan stabil gitu ya. Kalau misalnya
ketika ada penurunan jangka pendek yang dalam gitu, nanti dia akan kembali lagi atau mungkin naik lebih tinggi gitu ya. Sudah banyak buktinya gitu, perusahaan-perusahaan yang bagus ketika dia turun dulu nanti dia akan masuk dia akan melambung lebih tinggi selama kita membelinya itu di harga yang nggak terlalu premium gitu. Jadi perhatikan harga belinya gitu. Dan nanti kita si Ralsi nanti akan saya screening dulu dengan 7 syarat utama saya, ya ini itu dividen payment history-nya, saldo laba, PBV kurang dari 1 wajib ya, dan juga PER dan pola arus kas gitu. Dan nanti akan dipindahkan ke laporan Excel seperti ini gitu ya. Jadi nanti kita akan cek gitu bersama-sama gitu. Nah kita lihat dulu gitu ya. Nah untuk RALS gitu ya, nah ini sudah ada data-datanya. Kalau saya biasanya pakai di web ini ya, di web ini saya pakai, jadi saya biasanya langsung pindahkan ke sini gitu ya. Nah ini misalnya nih, nah ini udah ada tuh datanya. Ini soalnya kenapa saya pakai dari sini, karena ini udah cukup lengkap gitu dengan riwayat sampai ke dividen ke sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah ini kita tulis aja ya, 13 Juni gitu ya 2025, 20 Juni 2024 gitu ya, 23 Juni 3. Dan ini bagus ya, perusahaan ini dia terbukti untung, dia rutin bagi dividen sedangkan 3 tahun terakhir gitu ya. Jadi ini sudah lolos screening gitu ya. Bagus, perusahaan ini bagus gitu. Dan pastinya teman-teman gitu ya, kan nih teman-teman tadi bisa lihat gitu ya, saya pindahkan data ke sini dan ini teman-teman bisa dapat ini gratis Excel-nya gitu ya. Boleh download, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin gitu. Nah oke, jadi untuk RALS gitu ya, tadi kita udah dapat ya bagian data-data dividennya sudah oke ya, berarti 3 tahun terakhir udah bagi dividen gitu ya, sudah stabil gitu. Tadi kan kita lihat ada 1 tahun dia nggak sempat bagi dividen, tapi dia udah stabil lagi. Jadi kalau saya harus yang 3 tahun berturut-turut dia rutin. Kalau ada salah satu dia nggak bagi, artinya dia nggak menarik buat saya ya, masih belum stabil. Jadi saya close aja laporan keuangannya, cari yang lain. Nah oke, untuk RALS gitu yang kita pindahkan itu apa gitu ya. Yang kita pindahkan itu yang pertama adalah kas dan setara kasnya gitu. Ini yang terpenting gitu ya, di bagian aset lancar gitu. Kenapa gitu ya aset lancar gitu ya? Kenapa harus kas dan setara kas gitu ya? Karena kas dan setara kas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu, keseluruhan uangnya. Uangnya itu digunakan untuk apa aja? Nanti untuk bayar operasional, untuk bayar aktivitas ekspansi usaha, dan juga untuk pembayaran pinjaman ke bank gitu. Jadi jumlahnya jangan terlalu sedikit, nanti akan ada gangguan gitu ya, misalnya nggak bisa bayar operasional gitu ya, atau misalnya angkanya terlalu besar gitu. Hati-hati juga, artinya perusahaan itu kebanyakan uang nganggur gitu. Ngapain kalau uang yang nganggur terus, mendingan dimanfaatkan dengan maksimal gitu. Dari situ juga kita bisa melihat ya kualitas manajemen perusahaan dalam mengelola uang kasnya gitu. Nah dari uang kas gitu langsung kita loncat ke bagian ekuitas. Di sini yang terpenting itu adalah saldo laba gitu. Saya nggak pernah bosan gitu sampaikan gitu ya di setiap sesi gitu ya. Kenapa saldo laba ini penting gitu? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari pertama kali perusahaan ini berdiri, pertama kali beroperasional gitu. Nah, jadi RALS ini gitu ya, dari pertama kali berdiri, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q2 itu telah menghasilkan total profit sebesar 3,8 triliun. Sudah terbukti untung gitu, makanya dia bisa bagi dividen, saldo labanya positif. Kalau saldo labanya negatif gitu, dia nggak akan bisa bagi dividen gitu. Artinya perusahaan itu rugi melulu gitu ya. Kalau saldo labanya negatif gitu, nggak ada istilahnya bukan saldo laba, tapi akumulasi kerugian atau dia ada defisit gitu ya. Jadi kalau yang defisit ya hati-hati, berarti perusahaan itu memang rugi melulu gitu ya. Kalau saya sih nggak cari perusahaan-perusahaan yang seperti itu, saya carinya yang pasti-pasti aja. Kecuali kalau memang perusahaan tersebut bisa membalikkan kerugian itu jadi positif lagi saldo labanya. Nah baru itu menarik gitu. Nah dari saldo laba loncat ke mana? Langsung loncat ke bagian total ekuitas pemilik gitu ya. Di sini nilainya yang mana? Yang total ekuitas ini gitu. Kenapa Pak yang ini? Karena dia nggak ada KNP-nya, kepentingan non pengendali gitu. Jadi KNP-nya ini 0 nilainya. Langsung berarti ekuitas itu pakai yang ini gitu ya. KNP-nya 0, nggak apa-apa, bagus gitu ya. Nah oke, nah udah nih gitu ya. Nah ini menarik. Menariknya kenapa? Karena gini,
Ini gitu ya, total ekuitasnya ini dia lebih kecil daripada saldo laba. Lihat tuh, rasio saldo laba terhadap modal awalnya dia negatif. Kenapa? Kita harus cek dulu. Ternyata dia ada saham treasury yang ini nilainya. Dan ini bagus sekali. Gitu ya, perusahaan yang memiliki saham treasury gitu ya, artinya perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya gitu ya, dia peduli gitu ya, karena dia ingin memperkaya kita pemegang sahamnya. Kenapa? Karena dengan berkurangnya saham beredar maka akan meningkatkan terutama meningkatkan ini laba per sahamnya gitu, karena faktor pembaginya menjadi lebih kecil gitu ya. Itu salah satunya seperti itu, dan otomatis dividen juga nanti akan lebih besar gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya satu loyang kue dibagi 10 orang dan dibagi 8 orang, mana yang lebih banyak besar ukuran kuenya? Tentu yang dibagi 8, yang pembaginya sedikit gitu ya. Dan ini menarik gitu ya. Ini bisa jadi pembelajaran untuk di video yang ini yang bahas yang minta request ras ini, saya mengucapkan terima kasih dulu gitu ya, karena jarang-jarang menemukan yang seperti ini yang bisa kita bahas gitu ya. Jadi mungkin sesi video ini mungkin bisa sedikit lebih lama gitu ya. Dan teman-teman ini bisa lihat gitu ya, di sini ada rasio saldo laba terhadap modal awal gitu yang biasanya saya gunakan, dan ini nilainya kan negatif gitu. Sebenarnya rasio ini untuk melihat gitu ya seberapa besar keuntungan yang telah dihasilkan dibandingkan dengan modal awalnya gitu. Cuman kenapa ini nilai negatif ya, karena saya menggunakan rumus yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan rumus yang benarnya gitu, yang pakai ada di laporan keuangan, itu kita lihat modal awalnya itu adalah dengan ini gitu ya, modal saham modal awalnya gitu. Dan ada tambahan modal, ini adalah modal awal gitu ya. Nah, jadi keuntungannya ini berapa gitu ya, udah berapa kali gitu ya. Nah, ini kita tinggal hitung aja, ini dibagi dengan penjumlahan dari yang ini gitu ya. Nah, dia sudah menghasilkan 7,6 kali gitu ya. Jadi teman-teman punya modal 1 miliar gitu ya, punya modal 1 miliar sudah menghasilkan total profit itu 7,6 miliar. Hebat kan, berarti perusahaannya memang terbukti untung gitu ya. Lihat tuh, modalnya cuma berapa tuh ya, cuma 500.000 udah profitnya sekian gitu. Ini makanya ini perusahaan yang baik sekali gitu ya, terbukti untung gitu. Ini sekalian aja kita sama saya di ini dulu ya, di biar hitungannya benar gitu ya. Nah, bagus gitu ya. Dan ini berkurang kenapa ya, karena ada pembagian dividen gitu. Dan ingat ya, saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan di luar dividen yang dibagikan. Jadi kalau misal si dividen dimasukkan ke sini ke saldo laba, maka ini nilai nanti akan besar sekali gitu. Apalagi tadi teman-teman sudah lihat gitu ya, di Siral sini kan reward dividennya banyak tuh. Nah, silahkan aja dijumlahkan sendiri gitu ya, maka otomatis rasio ini akan semakin besar. Perusahaannya memang sudah terbukti untung. Hebat, bagus ya. Dan secara PBV juga ini udah di bawah apa? PBV kurang dari 1 gitu ya, 0,82, berarti potensi profitnya ini 22%. Selesai sampai di situ. Dan nilai tambahnya itu sudah dihargai di bawah saldo labanya ya, 0,74. Gitu. Ini berarti sudah cukup murah gitu ya, menarik gitu. Dan ingat gitu ya, makanya jangan terkecoh dengan PBV aja gitu. Kita harus lihat juga profitabilitasnya gimana gitu ya. Nah, jadi untuk profitabilitas biasanya saya gunakan 3 ya, revenue, gross profit, sama pakai net profit. Gitu. Nah, untuk revenue kita pakai nilai yang atas, total pendapatan yang ini ya. Kita tambahin dulu. Ya, udah dijumlahin nilainya tuh. Nah, perusahaan yang bagus gitu ya, biasanya yang perusahaan yang bertumbuh itu biasanya revenue-nya dia akan cenderung naik gitu ya. Artinya barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan itu dia relevan untuk customer gitu ya, dicari customer, makanya customer senang beli lagi ya, belinya lebih banyak lah, mudahnya seperti itu. Nah, cuma memang untuk RALS mungkin di periode yang sekarang 2025 kedua itu mengalami penurunan gitu. Ya udah, kalau penurunan it's okay gitu, nggak apa-apa. Nah, nanti revenue ini nanti akan dikurangi oleh harga modal barang yang ini. Nanti keluarlah laba bruto, laba kotornya sekian. Ya, dipindahkan dulu.
Nah, laba brutonya ini keluar gross profit margin 50%. Ini bagus gitu ya. Biasanya yang punya GPM tinggi itu biasanya perbankan, dan ini 50%-nya artinya marginnya cukup tebal. Bukan cukup tebal, tebal sekali gitu ya. Jadi perusahaan itu bisa menjual barang dan jasa itu jauh di atas harga modalnya. Gitu, gitu ya, dan juga mengukur inti efisiensi perusahaan gitu ya. Jadi semakin besar gross profit margin, nanti akan semakin besar ruangan untuk net profit margin gitu. Karena apa? Karena nanti laba brutonya kan dikurangi beban penjualan, beban umum, beban administrasi, beban biaya keuangan, beban pajak. Nanti akan keluar angka finalnya di si laba tahun berjalan, laba bersihnya. Ini yang biasanya jadi fokus para analis gitu, yang ada di berita-berita gitu ya. Laba naik sekian persen gitu ya, bla bla bla, dan bombastis gitu. Dan ini secara per juga sudah murah gitu ya. Sudah kurang dari 15, ya kurang dari 10 gitu. Saya cari yang kurang dari 10 biasanya. Ini per 6 gitu ya. Jadi ini juga sudah murah gitu ya. Per juga sudah murah. Bagus sekali gitu. Dan gitu ya, jangan berhenti di laporan laba rugi. Cek selalu laporan arus kasnya gitu ya, laporan sering dilupakan oleh analis dan berita ya. Ini kita bisa memvalidasi laporan laba rugi ini gitu ya. Dari mana? Dari receipts from customer gitu ya, penerimaan dari kas dari penjualan yang atas ini nilainya gitu ya. Ini pindahkan. Maksudnya gimana Pak Edwin memvalidasinya? Jadi gini, nih ya, lihat nih. Teman, ini kan rasionya tuh ada receipts to revenue rasio 1,78 gitu ya. Jadi gampangnya gini, teman-teman menjual barang gitu ya, harganya 100 juta gitu ya. Bisa teman-teman punya perusahaan ya, jual barang 100 juta. Nah, customernya itu teman-teman terima uangnya itu bukan 100 juta, tapi 178 juta. Lah, 78 jutanya dari mana? 78 jutanya bisa jadi dari piutang-piutang yang sebelumnya belum tertagih gitu ya. Jadi ini perusahaan ini dia baik, dia bisa manage gitu ya, menagih piutang-piutangnya ini baik sekali, makanya uang kasnya bisa terkumpul banyak gitu ya. Ya kan pendapatannya si Rals ini 1,5 juta, tapi uang yang diterimanya 2,6 juta. Bagus gitu ya. Uang kas ini, ingat uang kas ini penting karena apa? Uang kas ini nanti digunakan untuk tadi bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank gitu. Nah, kita lihat nih, udah terima nih ya uang tunainya sekian tuh. Bayar supplier, bayar gaji karyawan, bayar pajak, bayar bla bla bla, keluarlah net CFO yang ini. Nilainya untuk net CFO ini wajib positif gitu ya. Kalau negatif artinya perusahaan itu dari operasional juga nggak nutup gitu. Uang yang terima malah habis untuk operasional, ngapain gitu ya. Kan teman-teman kalau punya bisnis juga uangnya habis untuk operasional, apakah sehat? Nggak sehat gitu ya. Makanya ini yang bagus, harus positif, wajib. Hukumnya wajib ya, bukan situasional gitu ya, bisa negatif, enggak, wajib dia positif gitu, seperti ini. Dan ini gitu ya, kita lihat nih yang di aktivitas investasinya atau aktivitas ekspansi usaha, kalau istilah saya sih seperti itu ya tuh. Dia menambah aset tetap, menambah aset bla bla bla, nilainya negatif gitu ya. Nah, yang bagus itu nilainya negatif seperti ini. Cuman ini kan nilainya positif nih si CFI-nya. Kenapa? Ada ini pencairan tuh. Nilainya jadi positif gitu ya. Nah, mungkin kurang sempurnanya di sini ya gitu ya, kan di periode sebelumnya ini bagus tuh, dia negatif seperti ini, cuman nggak apa-apa gitu ya. Kadang yang net CFI ini dia sifatnya situasional gitu, kadang positif juga belum tentu buruk, tapi negatif akan jauh lebih baik. Nah, lalu kita lihat gitu ya di aktivitas dari yang pendanaan atau aktivitas pembayaran pinjaman gitu ya. Dan di sini kita lihat gitu ya, di sini nggak ada utang bang ternyata ya. Karena biasanya dia kalau ada utang bang, ada pembayaran utang bank, pembayaran bla bla bla. Nah, cari yang negatif seperti ini tuh, pembayaran liabilitas ya tuh, pembayaran dividen negatif seperti ini. Perusahaan yang bagus harus seperti ini, nilainya negatif gitu. Nah, ini juga periode sebelumnya juga bagus tuh ya tuh. Cuma sayang ini ada penurunan uang kas sedikit gitu ya, nggak apa-apa gitu. Kalau mau yang sempurna itu dia polanya plus min dan plus, ada kenaikan kastara kasnya gitu, ada lebihnya.
Jadi si Rals ini kita udah menerima uang kas nih. Dia bayar operasional, sisa segini ya. Terus dia tadi ada pencairan gitu. Jadi menambah uang kas lagi dari aktivitas. Jadi dia bukan menghentikan ya, dia menahan ekspansi usahanya gitu ya. Jadi ada uang kas bertambah. Digunakan untuk apa? Untuk ya ini gitu ya, bayar liabilitas dan juga bayar dividen gitu. Dan ada penurunan kas juga gitu, jadi dia harus merogoh dari dompetnya gitu. Cuman nggak masalah sih buat saya sih, ini masih oke, masih acceptable nilainya. Dan jadi untuk Rals gimana Pak Edwin pendapatnya? Ya buat saya ini perusahaan menarik tadi ya, karena lagi-lagi dia 3 tahun bagi dividen dan riwayatnya juga tadi banyak gitu ya. Dan saldo labanya juga positif gitu ya, dia terbukti untung. Lihat tuh, rasio saldo laba terhadap modal awal 7,6 ya, sudah terbukti untung, menghasilkan 7,6 kali modal awal profitnya. Secara PBV juga 0,82, potensi profit 22%. Ya, secara profitabilitas juga menghasilkan profit dan PER-nya juga cukup murah gitu, sudah di bawah 10 gitu, udah 6, gitu, bagus ini. Dan untuk secara manajemen kas gitu, ini perusahaan baik gitu ya, CFO-nya positif, cuman mungkin di CFI-nya mungkin kurang sempurna sedikit gitu ya, tapi dia tetap masih bisa ditolerir karena dia bagi dividen. Cuman sayang aja nggak ada kenaikan kas tarakas ya. Ini juga manajemen kasnya juga sangat baik tuh, 178% receipts to revenue rasionya. Jadi buat saya Rals ini buat saya lumayan juga ini untuk dimasukin ke watchlist gitu ya. Tapi ingat kembali, apa yang anggap saya baik belum tentu baik untuk teman-teman ya. Jadi sebaliknya juga gitu, apa yang saya anggap nggak baik belum tentu ternyata buat teman-teman juga baik gitu ya. Jadi jangan percaya sama saya ya, tolong gitu ya. Silahkan teman-teman analisis sendiri. Jadi ini sifatnya ya hanya pendapat saya aja untuk si Rals gitu ya, berdasarkan laporan 2025 Q2 gitu. Karena ke depan kita nggak pernah tahu gitu, apakah harganya turun gitu, apakah ada kinerjanya mungkin yang ternyata lebih buruk di 2025 Q2, kita nggak tahu. 2025 Q3 gitu, kita nggak tahu gitu ya. Jadi sekali lagi silahkan analisis sendiri gitu. Nah, saya rasa itu aja gitu ya untuk Rals gitu. Ini menarik gitu ya, karena tadi ada pembagian, ada nih rasio yang ini bisa negatif gitu ya. Menarik ini, video ini sebenarnya menarik gitu ya untuk yang belajar tentang ini modal awal gitu. Oke teman-teman, itu aja gitu. Tadi saya juga sudah sampaikan, kalau ada teman-teman ada request saham atau ada pertanyaan seputar investasi saham, boleh sampaikan di kolom komentar gitu. Nanti akan saya respon, yang request saham nanti akan saya jadwalkan gitu. Nah pastinya teman-teman ya kembali ya, kalau untuk saya gitu ya, saya melakukan ini ya untuk memberikan manfaat untuk teman-teman gitu. Semoga bermanfaat gitu ya. Semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu. Jadi ya memang kembali gitu ya, prinsipnya buat saya sih cari perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya. Gitu. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.